sahabat Hijai, kembali lagi di HTDQL, Hijaya Talks by Dr. Quran Learning. Tempat kita berbagi, berdiskusi berbagai macam hal dimulai dari huruf alif sampai dengan huruf ya. Bersama saya Nabila Skalarum Hasanah, dan kali ini adalah episode yang sangat istimewa karena kita akan berkenalan lebih dalam dengan DQL bersama salah satu tokoh yang ada di belakangnya. Sambut saja Direktur Utama kita, Direktur Utama DQL, Al-Mukarram Ustadz Sudrajatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustazah. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Mengawali perkenalan kita tentang DQL ini, apa pondasi dasar yang mengawali DQL ini berdiri Ustadz? Menarik pertanyaannya, langsung nyetrum ya dari awal. Secara sejarah tentu setiap kegiatan pasti ada latar belakang toh. Maka sejarahnya memang lumayan panjang, mulai dari hal yang sederhana sampai yang hal terstruktur. Secara sederhana memang setelah saya keluar atau beraktivitas dulu di pesantren, mengawali kegiatan di luar pesantren itu dengan banyak mengajar. Baik mengajar yang formal maupun yang non formal. Kalau mengajar formal ya saya ngajar di beberapa sekolah, bahkan kampus dulu. Dan kalau sore atau setelah maghrib mengajar Al-Quran. Hingga suatu ketika saya mengajarkan Al-Quran orang yang sudah senior, pensiunan. Singkat cerita dia sudah berangkat haji yang kedua kali, tapi tidak bisa membaca Quran. Akhirnya manggil guru ngaji, ketemulah dengan saya. Belajar, bercerita latar belakangnya karena nggak bisa baca Quran, akhirnya belajar. Dari situ saya dapat poin 1, namun masih saya kumpulkan. Terus saya lanjutkan mengajar ngaji sambil belajar, tentu sambil belajar ngaji. Terus sampai suatu saat ketika ada waktu yang tepat, modal yang kuat, kesempatannya ada, dan semua orang-orang yang ada di sekeliling saya, baik mulai dari keluarga, sahabat, bahkan para pendukung ini mensupport secara total, ya bismillah kita mulai kegiatan ini. Maka muncullah nama istilah tuh, dulu kan ngambilnya susah, dari apa ya lembaga itu, kayaknya kan kalau lembaga itu selalu mengambil dari sisi-sisi yang untuk penguatan Al-Quran. Akhirnya saya ambil kata dari istilah dobato yaqbitu, artinya akurasi atau ketepatan atau ketelitian. Hal ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu kan artinya perlahan-lahan, hati-hati, atau dengan baik dan benar. Jadi bukan baca Al-Quran dengan suara yang indah, bukan. Di sini ada akurasi, saya kira ada keselarasan dari yang dimaksud dengan Al-Quran tersebut dengan nama lembaga yang akan kita usung. Muncullah istilah Dhabtul Quran atau nama yayasannya Dhabitul Quran. Maka ini yang akan menjadi sebuah wadah nanti ke depannya. Seperti itu. Singkat cerita seperti itu. Namun secara modal memang tentu kalau modal ya kan ada 3, dengan modal keilmuan, modal jaringan atau network, yang ketiga ya modal biaya. Ya alhamdulillah pada 2018 akhir itu ketiganya sudah terkumpul. Secara personality, secara pribadi memang sejak keluar dari pesantren mendalami lagi bacaan Al-Quran, mulai dari beberapa belajar dari lembaga sampai memahami tentang pelagam qiraat, sampai terus mereview kembali hafalan Al-Quran yang memang sejak dulu kecil sudah pernah saya lakukan. Akhirnya pada kesimpulan bismillah sudah ada nih modal utamanya, meskipun terus dikembangkan, meskipun secara pribadi terus harus ngaji lagi kan, sehingga 2018 itu bismillah untuk memulai, dan 2019 akhir 2019 awal itu memulai langkah untuk memulai kelas gitu singkatnya. Masya Allah. Jadi awal mula DQL ini berdiri berangkat dari kisah personal Ustadz Sudrajat yang kemudian bertemu dengan murid ya Ustadz ya. Murid yang menggugah diri untuk membuka suatu lembaga ya Ustadz ya, berarti ya. Masya Allah sekali. Karena dari satu orang itu orang dewasa ya atau lansia tidak bisa ngaji sama sekali. Artinya
secara mendalam. Saya sudah punya segmen gitu. Segmentasinya gimana, pendekatannya apa, terus target marketnya apa saja gitu kan. Kan otomatis kan kalau kita dalam hal bisnis, kita kan ingin menjual produk nih, bahasanya kan produk layanan jasa kan. Otomatis kita harus punya segmentasi marketnya, apa yang mau kita tuju gitu, sehingga ini tidak mengganggu yang lain dan ini juga bisa berkembang dari sisi yang lain begitu. Ya, Ini yang saya dapat dari situ. Kemudian asli kata nama Dekiel itu diambil dari Dobato Yatbitu ya Ustaz ya. Dobato Yatbitu. Masya Allah, bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian dikolaborasi dengan bahasa Inggris. Masya Allah, bilingual berarti ya Ustaz ya. Dobtul Quran Learning, karena akhirnya learning bukan bahasa Arab ya Ustaz ya. Masya Allah. Biar kita sadar tuh. Karena apa? Sebagai seorang kan kita harus terus belajar. Belajarnya nggak jauh-jauh dengan Al-Quran aja dulu yang paling dasar. Masya Allah. Oke, baik, dengan sejarah tersebut, kemudian bagaimana perkembangan DKL dari tahun ke tahun ya Ustaz? Karena lumayan sudah menginjak tahun ke-6 ya berarti ya Ustaz ya tahun ini. Secara data, alhamdulillah terus ada peningkatan yang signifikan. Bahkan kan memulai kegiatannya 2019, setelah itu kan COVID. Malah justru COVID itu kita terus beraktivitas dengan pembelajaran online segala macam. Malah justru jam terbangnya saat itu cukup tinggi. Karena saat itu memang rekan-rekan saudara-saudara kita ya butuh untuk mengisi kekosongan di satu sisi. Tapi juga yang lebih mendalam lagi butuh pendekatan diri secara metafisik gitu kan, secara intuisi. Lagi-lagi orang pada takut mati saat itu kan. Akhirnya kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala. Cara satunya adalah mungkin bisa dengan membaca Quran. Nah, di situ kesempatan DKL untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran dengan online. Ya alhamdulillah terus berkembang sehingga COVID melandai dan terus malah coba kita lebih meningkatkan diri, dan alhamdulillah secara pengembangan data yang belajar di DKL itu sudah lebih dari 800 orang. Masya Allah, 800 orang. Dengan guru ya kurang lebih 40. Kalau saat itu 40-an. Sekarang yang ada 2024 ini 38 kalau tidak salah. Begitu. Jadi lumayan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tapi dengan kelancaran itu apakah ada hambatan Ustaz di dalam mobilitas atau kesehariannya? Tantangannya adalah bosen. Yang kedua males. Bosen dari pihak peserta. Kami dulu atau saya yang paling utama. Ya, jadi tantangannya adalah saya sendiri. Jadi sebagai peracik bahasanya kan, peracik, penemu karya, gimana caranya karya ini terus terjaga kualitasnya bahkan dikembangkan. Maka kalaulah sayanya bosen, malas apalagi, itu pasti pembelajaran Al-Qurannya akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, bahkan bisa mati di tengah jalan gitu. Kenapa? Karena pembelajaran Al-Quran ini kalau tidak dikembangkan dari segi kualitas, dari segi layanan, dari segi guru-gurunya, itu akan mengalami kebosanan dan belajarnya akan tuntas dengan waktu yang sesingkat mungkin. Maka dari itu tantangannya adalah kembali kepada orang-orang yang menggerakkan itu. Terutama faktor utamanya adalah saya sendiri. Makanya saya memulai kegiatan ini, DKL ini, dengan mengawali diri saya juga harus belajar lagi. Belajar untuk hal dari sisi akademis Al-Quran, belajar terus untuk membuka diri, mencari informasi-informasi terbaru bagaimana caranya mengembangkan pembelajaran ini dengan menarik, dengan nyaman dan menyenangkan, sehingga peserta-peserta yang ada di lembaga ini merasa nyaman juga begitu. Karena dalam tanda kutip orang belajar Al-Quran itu memang terkesan membosankan gitu. Yang pertama itu, yang kedua orang belajar Al-Quran pengennya instan gitu. Instan, pengen cepat bisa, cepat lancar, padahal prosesnya juga harus dipenuhi, harus dilakukan langkah-langkah. Maka dari itu untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang munculnya dari internal sendiri, itu harus
dibuat standarisasi, dibuat pola, dibuat sistem agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga hal-hal yang membuat kemunduran DKL itu sendiri atau lembaga Al-Quran itu bisa kita tangani. Salah satunya ya guru harus kita support dengan berbagai macam. Kita siapkan, kalau perang kan disiapkan senjatanya dengan pelurunya. Sama juga kalau ngajar juga harus siapkan seragamnya, pembekalannya, pendasarannya, standarisasinya, sistemnya, polanya. Makanya yang saya usung adalah bukan guru yang senioritas, tetapi adalah guru yang berkualitas. Untuk mencapai target guru berkualitas itu apa saja poinnya, gitu kan? Kalau di DKL tuh berkualitas itu pertama disiplin, layanan, komunikasi, terus penguasaan kelas, pembelajaran, terus itu ada beberapa poin. Salah satunya di antaranya itu. Ada 10 poin tidak salah. Kalau 10 poin itu guru memiliki nilai 100, maka dia layak untuk mendapatkan A+. Maka hak yang didapatkan, gitu kan, jaminan yang didapatkan juga harus lebih baik. Jadi dengan sistem fastabiqul khairat, istilahnya saling berlomba-lomba mencapai kebaikan, itu menjadi satu tradisi yang harus ditingkatkan terus. Agar apa? Agar ngajar Al-Quran juga penuh dengan semangat dan daya juang yang tinggi. Karena ada juga loh beberapa guru, sudah orang belajar Al-Quran terkadang bosan, jenuh, kadang juga dipaksa oleh orang tuanya atau bapak atau ibunya. Gurunya juga datang ke rumah atau datang ke kelas ini, ke lembaga ini dengan tidak menarik pakaiannya, kucel, kusam, penyampaian juga tidak menarik. Itu akan membuat kerugian bagi lembaga itu sendiri. Makanya antisipasi itu yang sejak dini sudah saya siapkan dan harus digali terus. Makanya tantangannya, kalau ditanya apa tantangannya, malas dan bosan. Dan itu harus saya pecahkan dari awal, sehingga mungkin teman-teman melihat juga lembaga DKL ini ya, meskipun sebuah lembaga Al-Quran layanan jasa pembelajaran, terus kita berusaha untuk konsistensi dan eksistensi. Seperti itu kira-kira. Masya Allah, berarti dengan tantangan yang tadi disebutkan bahwasannya ada kebosanan dan stagnasi ya Ustadz ya di dalam proses pembelajaran itu, DKL sudah bisa menghadapi dan memberikan suatu strategi jitu ya Ustadz ya untuk menghadapi itu agar bisa sustain ya Ustadz ya, yaitu dengan meningkatkan kualitas para guru-gurunya ya Ustadz ya. Salah satu diantaranya, Masya Allah sekali. Makanya saya juga kebetulan juga selalu bahagia kalau ada program training, program seminar yang mendatangkan seorang guru yang sangat kompeten di bidang Al-Quran, itu sangat memacu memacu saya untuk bisa terus belajar lagi. Insya Allah ya Ustadz ya. Nah, dengan adanya mekanisme seperti itu, selanjutnya apakah sudah ada Ustadz output yang didapatkan oleh DKL selama ini? Outputnya adalah pertama, kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan DKL ini meningkat. Wajar kan kalau dari awal itu kami dulu memulai langkahnya itu dengan sangat sederhana. Kan kita punya 3 program nih. Ada program kelas reguler, kelas privat, dan kelas kerjasama. Gimana cara memulai kelas ini kan? Pertama, yang kelas kerjasama, saya dulu menyebarkan brosur penawaran kerjasama via email ke beberapa perusahaan, lembaga. Nyangkut satu itu tahun 2018 akhir itu, atau 2019 awal itu, di BRI Syariah. Dulu masih BRI Syariah sebelum BSI kan. Ada BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Nyangkut itu. Itu memulai kelas kerjasama. Yang kedua adalah kelas reguler. Gimana caranya? Akhirnya ya saya coba anak-anak yang dekat dengan lingkungan ini untuk ayo main ke rumah saya gitu kan. Saya bilang rumah, karena ini kan kampusnya dalam bentuk rumah gitu kan. Ayo rumah, main 2 hari 3 hari sambil sajak bermain. Ayo kita ngaji dulu yuk, sholat bareng terus. Akhirnya mau ngaji seminggu 2 minggu sebulan, akhirnya ngaji. Begitu juga yang kelas privat. Yang kelas privat bahkan saya ajak untuk orang-orang sekeliling yang dewasa itu untuk saya bersilaturahim ke tetangga-tetangga. Sehingga saya mengetahui ini yang Muslim, ini yang non Muslim, sehingga di situ saya bisa berinteraksi. Akhirnya saya ajak. Itu memulainya.
Artinya sampai saat ini tingkat kepercayaan masyarakat khususnya untuk wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bekasi dan sekitar itu cukup tinggi dan cukup dikenal. Dan alhamdulillah sudah cukup meriah gitu. Meskipun terkadang orang melihat ini di kampus kok sepi aja, iya karena memang banyak gurunya yang ngajar keluar gitu. Bahkan ada guru yang ke rumah, guru yang ke kantor, guru yang ke beberapa tempat, lembaga. Ini memang layaknya ya kampus DKD layaknya sebagai kantor saja, begitu. Sehingga pembelajaran di luar. Adapun tetap kita melakukan kelas-kelas yang ada di sini, gitu. Sehingga melayani semua lini lah bahasanya. Yang pertama itu tingkat masyarakatnya cukup signifikan, ada perkembangan terus. Yang kedua dari hasil pembelajaran adalah meningkatnya pelajaran hasil sekolah anak-anak. Gitu, khususnya bukan hanya belajar Al-Quran, tapi pelajaran-pelajaran agamanya menunjang, gitu, benar. sangat menunjang saja. Yang ada di Al-Azhar, bahkan perilaku sikap anak-anak yang di sekolah umum itu ketika belajar di DKL itu berubah secara perlahan. Yang tadinya tidak bisa sholat, kita ajarkan sholat, tidak tahu cara berwudu, kita ajarkan, bahkan tidak tahu caranya bersuci, kita ajarkan dari hal mendasar. Artinya masyarakat, orang tua dalam ini yang melihat perubahan sikap perilaku anak-anak ketika belajar ngaji di DKL itu sangat memuaskan. Itu salah satu output yang memang kami terima dari testimoni yang diberikan kepada kami. Yang ketiga adalah kita sudah bisa masuk daya saing ke ikut perlombaan baca Quran dan tahfidz, meskipun itu secara pemaknaan filosofi belajar Quran bukan hal yang bukan hal yang dituju, tetapi karena ada program di sana, ada kekuatan di sana, ya kita coba ikut tampil sehingga DKL sudah bisa masuk kepada titik itu, meskipun ada yang juara 1, ada juara 2, bahkan kita ketika di akhir COVID melanda itu kita mengadakan lomba tahfidz se-Jabodetabek dengan hadiahnya cukup signifikan, sangat besar, dan kita coba target hafal 5 juz, ya kan, ada hafalan yang 5 juz dan ada hafalan yang 1 juz, dan itu antusiasnya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kita berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam jenis perlombaan tahfidz Al-Quran, sehingga ini untuk menguatkan eksistensi DKL juga di tengah masyarakat. Artinya outputnya sampai sejauh itu kita sudah melangkah gitu. Begitu juga dari sisi kegiatan yang kita melakukan pembiayaan pembelajaran secara sosial utuh. Terus ada juga kegiatan cek bacaan Al-Quran, kegiatan-kegiatan yang sosial buat anak-anak sekitar, sehingga itu menjadi output bagi orang-orang warga bahwasanya oh iya, keberadaan dan kehadiran DKL ini ternyata cukup menyenangkan bagi warga sekitar, khususnya di wilayah Bekasi. Begitu kira-kira. Masya Allah, berarti DKL ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat sekitar ya Ustadz ya. Masyarakat sekitar Bekasi. Beranjak dari situ mungkin ya Ustadz ya, karena kampus DKL ini letaknya di Bekasi ya Ustadz ya. Nah, dengan kampus DKL ini yang kita sebut rumah tadi, ada kemungkinan nggak Ustadz ke depannya untuk bisa melebar ke daerah-daerah lain gitu Ustadz? Ini pertanyaannya sangat menarik dan menantang. Tapi memang secara perkembangan zaman kan, sebenarnya DKL ini adalah sebuah produk atau sebuah unit usaha layanan jasa yang memang sudah jauh-jauh hari sudah saya siapkan bahwa kegiatan ini bisa dikembangkan, bisa dibentuk dalam bentuk cabang atau difranchiskan. Kenapa? Karena sistem, pola, kurikulum, silabus semuanya sudah matang, sehingga ketika DKL ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau ada DKL di tempat-tempat yang lain itu mudah untuk diterapkan. Kenapa? Sejatinya pembelajaran Al-Quran itu simple. Hanya saja memang tantangannya adalah segmentasi yang mau kita tuju apa. Kebetulan DKL ini memiliki segmentasi market yang agak berbeda dengan mungkin lembaga lain. Gitu. Mungkin lembaga lain agak sedikit berbeda. Makanya mohon maaf dalam tanda kutip kita tidak mencari kalau pasar market kan kita harus jelas target marketnya kan, gitu. Sehingga
kita tidak akan masuk ke musola-musola atau TP-TPA warga sekitar yang memang situ sudah ada kegiatan pembelajaran Qurannya. Maka yang kita tuju misalkan kita harus masuk kantor. Karena di perkantoran-kantoran itu sangat butuh guru Al-Quran ternyata. Dan itu beberapa kali bahkan sangat sering saya mendatangi kantor-kantor itu, bahkan banyak juga kita kerjasama dengan beberapa kantor, lembaga, instansi segala macam. Dan itu kegiatannya sangat menarik ternyata. Malah justru yang tantangan saya yang sekiannya itu adalah kita kekurangan guru gitu. Kekurangan guru karena banyak yang harus kita layani kan, sehingga itu harus effort lagi karena standarnya kan harus jelas. Sama halnya kalau ustazah beli KFC atau beli produk-produk yang ada banyak cabang franchise-nya kan semua sama rasanya kan. Sama juga tantangannya itu seperti itu di DKL adalah bagaimana gurunya berlatar belakang berbeda, ada yang dari sana, ada yang dari sini gitu kan, ada yang dari kampus sana, ada yang kampus sini, ada yang dari pesantren sana, ada yang pesantren sini, atau non pesantren atau non kampus umum atau non kampus agama. Maka itu harus tantangan saya gimana caranya harus sama cita rasanya. Ketika si A berhalang hadir ngajar bisa digantikan di si B, dan si B ini kualitasnya sama gitu kan. Nah itu tantangannya seperti itu, dan itu memang sudah kita desain sehingga ketika DKL ini dibawa ke suatu tempat apa dia sama hasilnya, begitu kira-kira. Makanya mungkin saudara-saudara yang menyaksikan ini mungkin mau buka unit kegiatan sekaligus dakwah, sekaligus bersosial, sekaligus menjaga keberlangsungan warga atau guru-guru dalam hal ini, bisa bergabung di DKL untuk buka DKL itu franchise dengan kita gitu kan. Oh iya, benar. Baik, Masya Allah Ustaz ya. Akhirnya kita tiba di penghujung podcast ini, dan untuk terakhir ya Ustaz ya, pertanyaan yang terakhir, saya ini cukup termasuk daripada pengikut aktif di sosial media Instagramnya DKL. Keren, alhamdulillah. Terima kasih. Saya cukup memperhatikan konten-konten yang ada di DKL, terutama ada satu konten yang konsisten ada, yaitu Mutiara DKL ya Ustaz ya. Nah, mungkin boleh Ustaz untuk terakhir ini kita mau lihat Mutiara DKL secara live. Silakan Ustaz. Wah. Ini khusus untuk para penggiat Al-Quran, pejuang Al-Quran, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran serta menjalani nilai-nilai Al-Quran. Jadi karena Al-Quran itu sebagai kalamullah, bukan kitabullah. Karena kalau kitabullah, guru atau pelajar ketika mempelajari isi Al-Quran dia akan selesai bila mana materi selesai, tuntas. Tetapi ketika dia menjadikan Al-Quran sebagai kalamullah, pada dasarnya dia ketika berinteraksi dengan Al-Quran, pertama dia tanpa batas dan waktu. Yang kedua sesungguhnya dia adalah sedang mengakses Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maknanya adalah sejatinya para pejuang Al-Quran itu tidak pernah henti, tidak pernah tuntas, bahkan sampai selama hayat di kandung badan ini terus mendalami Al-Quran. Bagi yang mengajarkannya, bagi yang belajarnya, apapun bentuk kegiatannya terkait dengan Al-Quran, maka jadikanlah itu Al-Quran sebagai kalamullah gitu. Maka benar Al-Quran sebagai teman sejati sesungguhnya. Kenapa? Ya karena yang dia dekatkan adalah sisi kalamullahnya, baik secara zatnya dan secara sifatnya. Ini yang bisa saya sampaikan terkait Mutiara DKL. Masya Allah, Mutiara DKL yang menjadikan Al-Quran sebagai kalamullah, bukan kitabullah. Kitabullah saja. Oke. Insyaallah baik. Jadi hari ini saya merasakan selangkah lebih dekat dengan DKL. Alhamdulillah. Karena saya terus lalu senantiasa. Amin. Karena saya tahu sedikitnya tentang sejarah DKL ya Ustaz ya. Semoga aja teman-teman sahabat Hijai sekalian juga merasakan cahaya yang sama seperti saya ya. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dan semoga aja dapat menjadi pejuang Al-Quran ya Ustaz ya, Ya, bersama selalu. DKL. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian mengunjungi kampus DKL ini, nanti ada terpampang jelas di situ besar, selamat datang Pejuang Al-Quran. para pejuang Al-Quran, Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz Sudrajat. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Semoga sehat dan bahagia selalu ya Amin, Ustaz ya. amin, Amin, sama-sama. amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, untuk sahabat Hijai jangan lupa di like, subscribe, dan komen HTDKL Dabtul Quran khususnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.